Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengantarkan tutorial, yaitu cara menghubungkan antara smartphone yang kita miliki dengan PC atau personal komputer yang sering kita gunakan. Eh, ada dua aplikasi yang akan kita gunakan untuk menghubungkan antara smartphone dengan PC yang kita punya. Jadi aplikasi ini linknya nanti saya akan berikan ke deskripsi. Ada di deskripsi daripada video ini, yaitu ADB driver installer, kemudian yang kedua SCRCPY Windows 64 bit. Jadi ada dua. Untuk 32 bit saya sebenarnya tidak begitu merekomendasikan penggunaan, karena ada beberapa aplikasi yang kemudian sudah bukan tidak support ya, tetapi rekomendasinya adalah 64 bit Windows 10 64 bit. Jadi ada dua aplikasi ini. Yang pertama ADB driver installer, kemudian yang kedua adalah SCRCPY Windows 64 bit. Jadi dua tersebut nanti saya akan berikan linknya di deskripsi daripada video ini. Caranya, yang pertama kita langsung buka jadi ADB driver ini atau APK installer ini. APK installer ini kita buka. Kemudian setelah ini terbuka, maka perintah yang kedua adalah mengaktifkan debugging USB. Mengaktifkan debugging USB pada handphone yang kita miliki. Adapun cara pengaktifannya adalah sebagai berikut. Jadi ada di video selanjutnya setelah ini saya akan berikan cara pengaktifannya untuk handphone bermerek Samsung. Kita lihat cara pengaktifannya seperti apa. Oke, baik. Jadi untuk mengaktifkan mode pengembang di handphone, karena kebetulan saya punya handphone adalah Samsung. Nah, saya akan demokan atau perlihatkan cara mengaktifkan mode pengembang pada handphone bermerek Samsung. Jadi setiap merek itu dia berbeda bentuknya. Baik. Yang pertama kita akan masuk di pengaturan, di pengaturan. Kemudian di pengaturan kita pilih tentang ponsel. Sebenarnya saya sudah aktifkan ini, ada di pilihan pengembang. Cuman saya akan perlihatkan cara mengaktifkan seperti apa bentuknya. Ada di tentang ponsel. Kita buka di tentang ponsel, kemudian di informasi perangkat lunak. Di informasi perangkat lunak untuk handphone atau smartphone yang bermerek Samsung, maka dia berada pada nomor versi. Jadi kita cari nomor versi, ini dia nomor versi. Nomor versi ini kita klik beberapa kali, hampir bersamaan cara kliknya. Kalau saya sebenarnya di sini ketika saya klik maka dia ucapkan tidak perlu, dia katakan tidak perlu, mode pengembang tidak diaktifkan, karena saya sudah mengaktifkan. Jadi silahkan nanti sampai muncul tulisan di sini mode pengembang tidak diaktifkan. Oke, seperti itu bentuknya. Kemudian setelah selesai bentuknya seperti ini, kita masuk pada pilihan pengembang. Pilihan pengembang ini kita buka. Pilihan pengembang kita buka, kemudian sampai pada debugging USB-nya kita aktifkan. Nah, debugging USB-nya kita aktifkan. Jadi kalau dia off ini, maka dia akan dia akan disconnect atau dia tidak tersambung. Sedangkan ini kita aktifkan. Jadi kita aktifkan debugging USB-nya, kemudian kita sambungkan ke perangkat yang kita miliki, ke komputer yang kita miliki. Saya pikir seperti itu cara mengaktifkan debugging USB pada smartphone bermerek Samsung. Jadi untuk merek-merek lain silahkan nanti kita cari bentuknya di mana mode pengembangnya itu berada. Nah, setelah kita aktifkan debugging USB pada handphone yang kita miliki, langkah selanjutnya adalah mengkoneksikan antara handphone yang kita miliki dengan komputer yang kita punya. Caranya kita aktifkan debugging USB-nya. Jadi kita on-kan debugging USB-nya pada handphone yang kita miliki, kemudian di allow atau di OK. Setelah itu kita buka kembali aplikasi. Jadi aplikasinya saya simpan di sini. Kita buka aplikasi ADB drivernya, ADB driver installernya. Nah, ini sudah terkoneksi. Jadi antara handphone yang saya miliki dengan komputer sudah terkoneksi. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita setting di posisi
this PC ini kita klik kanan, kita property, kemudian advanced system setting, kemudian environment variable. Di sini kita klik new. Di variable name-nya, kita ketiknya scrcpy, yang saya salah ketik scrcpy. Kemudian di variable value-nya itu kita ambil URL atau alamat di mana file tersebut berada, pada file aplikasi ini scrcpy. Nah, ini saya copy, klik kanan copy, kemudian kita paste di sini. Nah, setelah itu kita klik OK. Jadi ini adalah berisi alamat aplikasi drive. Ini apa namanya, partisinya, kemudian nama foldernya, ini adalah nama aplikasinya. Kemudian habis itu kita klik OK. Nah, untuk tutorial ini saya tidak klik OK karena saya sudah setting di komputer ini, saya sudah setting. Jadi teman-teman silahkan diklik OK. Kemudian ini saya cancel saja, saya tutup. Ini silahkan di OK, silahkan saya tutup, install di sini saya OK. Kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke command prompt-nya. Jadi di sini kita ketiknya cmd command prompt. Di command prompt-nya itu kita running menggunakan administrator. Yes. Ini di belakang sudah tampil. Di sini kita pindahkan dulu partisinya ke E karena saya simpannya tadi di drive E. Jadi kalau teman-teman simpannya di drive D itu silahkan, atau di drive C juga silahkan, langsung saja. Karena saya simpannya di drive E, maka saya harus buka dulu drive E-nya. Ini saya pindahkan ke drive E. Kemudian sini saya ketik spasi. Ini saya paste. Di mana ini saya ambil tadi di partisi aplikasinya, partisi E-nya. Aplikasi ini saya Ctrl C, kemudian di paste di sini. Habis itu kita enter. Nah, untuk melihat apakah aplikasi ini membaca handphone yang kita miliki, kita ketiknya adb device. Di situ enter. Nah, ini sudah dibaca, adb device-nya. Langkah terakhir dari sini adalah kita tinggal ketik scrcpy, habis itu enter. Bismillahirrahmanirrahim, dan terkoneksi. Ini kita sudah bisa main mengontrol handphone kita menggunakan komputer. Jadi kalau ada aplikasi Android, aplikasi Android itu sudah bisa kita kontrol di komputer yang kita miliki. Dan ini no delay, tidak ada delay antara tampilan yang ada di handphone dengan tampilan komputer kita. Demikian tutorial kita kali ini. Insya Allah kita akan ketemu di tutorial berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.